Shalom saudaraku, selamat sore. Kembali jumpa dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yanipar Tambungan dalam acara Renungan Senja yang kedua untuk minggu ini. Kita akan membahas kembali khotbah pada hari Minggu yang berjudul Menantikanlah Tuhan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang generasi Raja Wali. Generasi Raja Wali bukan orang biasa. Narasumber kita adalah Evangelis Supriyono Santoso. Saudaraku, saya bacakan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudaraku, kita tahu kalau burung Raja Wali setelah sekian tahun usianya, saudaraku, sudah tua, dia biasanya akan menyembunyikan diri. Sudah mulai botak bulu-bulunya, dia akan menyiksa dirinya dengan mencabuti sendiri bulu-bulunya, dan dia menunggu sampai tumbuh kembali bulu yang baru dia nanti terbang. Nah, demikian juga anak Raja Wali, saudaraku. Ketika anak Raja Wali ini dilihat induknya sudah waktunya terbang, maka induk Raja Wali akan merusak sarangnya. Setelah dirusak, anak Raja Wali dibawa induknya terbang tinggi, kemudian dia lemparkan di udara, sehingga anak Raja Wali ini menciak-ciak. Tapi secepat kilat, maka induknya akan menangkapnya kembali. Itulah cara induk Raja Wali melatih anak-anak Raja Wali untuk bisa terbang. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan ini, kita kemarin melihat bagaimana orang yang menantikan Tuhan. Ada yang diutus Tuhan, seorang nabi, kepada Saul untuk menolong Saul karena hubungannya dengan Tuhan tidak terlalu akrab. Tetapi seperti Yusuf kemarin, dia bisa berhubungan sendiri dengan Tuhan. Dia yakin seluruh hidupnya ada dalam pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Supriyono bahwa Yeremia, seorang nabi yang luar biasa, dia mengalami 5 raja selama dia menjadi nabi di Israel. Apa yang dialaminya? Kita persilahkan Bapak Supriyono menjelaskan. Oke, kita kembali sedikit mengenai yang kemarin. Jadi ada 2 tingkat penantian yang bagi orang yang baru mengenal Tuhan. Satu, Saul, dia hanya suruh menanti dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan 7 hari. Tidak lebih 7 hari, tapi dia tidak bisa menunggu. Ini orang yang belum mengenal Tuhan kadang-kadang gitu, disuruh nunggu, merasa aku bisa sendiri, melakukan sendiri. Istilahnya kita sadar sendiri aja ya, kalau kita memang iman kita belum kuat, kita butuh karunia-karunia nabi. Betul. Nah, jadi 7 hari aja nggak bisa nunggu. Ini yang paling rendah. Kedua, Yusuf, dia disuruh menanti beberapa tahun. Waktu dia menanti pertolongan Tuhan di Sumur, dia pikir waktu di Potifar dia sudah enak. Tapi kemudian diberi masalah lagi, di penjara disuruh menunggu. Nah, dia gagal setelah 2 kali menunggu. Tidak sabar, dia merasa aku perlu pertolongan orang lain untuk keluar dari penjara. Nah, yang ketiga ini yang mungkin dikatakan penantian tingkat tinggi lah, orang yang mengerti betul siapa Tuhannya. Yeremia selama hidupnya, dari mudanya dia sudah dipanggil sebagai nabi, tapi selama hidupnya dia selalu menderita. Dari satu raja ke raja lain, ada yang dia pernah membacakan firman Tuhan, begitu selesai disuruh lari mau dibunuh. Ada yang dia sudah ditangkap, dimasukkan ke sumur beberapa saat, beberapa bulan mungkin. Setelah itu dia dalam sumur yang ada lumpur, bisa mati kedinginan. Tapi dia sabar menanti Tuhan. Setelah itu dia ditolong Tuhan, mungkin berharap
sudah selesai, ada raja lain sama juga dia suruh memperingatkan, dikirim ke Mesir. Jadi selama hidupnya Yeremia selalu mengalami penderitaan secara manusia. Tapi mengapa Yeremia tidak pernah? Ya mungkin komplain, tapi komplainnya kepada lumrah lah. Kalau kita nggak tahan, kita diminta datang pada Tuhan. Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Ya. Lumrah, kita manusia namanya. Dan memang harus datang kepada Tuhan. Ya, harus menyampaikan ke Tuhan isi hati kita. Jadi Tuhan tahu di mana saatnya harus terjadi. Ya. Tapi Yeremia ini luar biasa. Berpuluh-puluh tahun dia menderita. Dia malah belajar dari masa lalunya. Kalau kita lihat dari tadi ayat Ratapan 3 ayat 21, 22 ya. Oke. Dikatakan mungkin Bu Gembala bisa membaca. Oke. Yang adalah baiknya. Ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ya. Tuhan adalah bagianku. Ya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Maksudnya gimana Pak? Jadi begini, seringkali kita itu mengira kalau kita berdoa itu jawabannya harus seperti yang kita inginkan. Katakan Yusuf lah, dia di tempat berdoa dijadikan kanan-kanan, di penjara menderita berdoa dijadikan kanan-kanan, berdoa lagi walaupun dia salah jadi kanan-kanan Firaun. Jadi seolah tiap kali kita menanti Tuhan itu jawabannya permintaan kita dikabulkan. Ya. Ketika dia dihukum pun malah dari hukuman itu menjadi promosi. Menjadi promosi. Yang luar biasa ya, dahsyat ya. Tetapi Yeremia aneh. Ini mengalami kekejaman seumur hidupnya. Nah, saya Pak jujur ya melihat supaya ini anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Memang ada bagian-bagian, bukan Tuhan pilih bulu, tapi Tuhan memang memberikan karunia-karunia khusus kepada seseorang. Karunia menanggung penderitaan itu adalah karunia yang paling tinggi menurut saya. Karena apa? Contohnya Yesus. Karena ini kebetulan kan adalah khotbah Paskah ya saudaraku. Yesus dia anak raja. Sejak dia lahir ke dunia boleh dibilang penderitaan. Dia dikandung oleh, kenapalah Tuhan tidak memilih orang yang kaya jaya baya istilahnya. Kenapa harus Maria? Terus kenapa harus musim sensus? Kenapa harus di musim tidak punya tempat, sedang ada sensus sehingga tidak ada tempat? Dia harus lahir di kandang domba yang datang gembala-gembala yang bau melihatnya. Nah ini saudara, kemudian ketika besar Tuhan ada di dalam keluarga yang cuma tukang kayu ya, tukang kayu boleh dibilang kehidupan yang pas-pasan. Kemudian Tuhan Yesus ini saudaraku harus mengalami ditolak, diludahi, disalibkan. Tapi lihat Alkitab mengatakan karena ketaatan anak kepada Bapa, taat sampai mati, itulah akhirnya segala sesuatu yang di bumi dan di surga sudah diserahkan Bapa kepada putranya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Yeremia bukanlah nabi yang terkutuk atau nabi yang rendah, tetapi justru Yeremia ini yang mengalami aniaya yang luar biasa. Memang ketika aniaya itu datang, dia mengeluh, maksudnya meratap kepada Tuhan. Meratap kepada Tuhan bukan suatu kelemahan dan dosa, karena memang manusia lemah. Tapi disinilah Tuhan akan menyatakan mujizat melawat hamba-hambanya, siapapun saudara. Tidak peduli saudara rakyat biasa, jemaat biasa, atau pendeta, saudara jangan merasa rendah diri. Kalau penderitaan terus datang, tapi engkau tetap berpegang kepada firman Tuhan. Mungkin bisa Bapak Supriyono
khotbah mengatakan anak Tuhan pasti harus kaya, jadi pemimpin, berhasil. Konotasinya seorang berpikir ya kalau jadi pegawai, jadi bos, ya kan? Semua mengenai duniawi. Padahal yang dimaksud berhasil menjadi pemimpin itu tujuannya seperti Yesus. Yesus adalah pemimpin kita. Tadi Gembala bilang sebetulnya pemimpin itu Tuhan menghendaki kita finalnya itu rohani kita. Memang seperti tadi Yusuf, kalau kita minta apapun yang diminta adalah pasti diberi. Yesus minta dia sudah memimpin menjadi pemimpin ya. Dikabulkan oleh Tuhan. Kalau Anda minta kaya pasti dikabulkan. Cuma apakah itu nanti baik buat kita atau enggak itu hal yang lain. Karena seringkali kalau nanti kita jadi kaya berkedudukan dan Tuhan bilang sekarang saatnya kamu meninggalkan, itu menjadi ujian yang berat. Udah melekat. Iya, udah lengket dengan jabatan. Bahkan orang bisa menggantikan imannya untuk satu jabatan, untuk satu proyek, untuk satu kekayaan. Nah, hal-hal seperti inilah mungkin ya yang akan diperingatkan Tuhan, supaya kita sekalipun mungkin mengalami jalan seperti jalan buntu. Ini kan seperti jalan buntu, Pak. Udah dia taat kepada Tuhan, tetap juga mereka ditawan, Pak. Akhirnya nanti Yeremia dan bangsa Yahudi dibuang ke pembuangan di Babel. Nah, kita bisa mengalami seperti itu, tapi firman ini memberikan satu pesan kepada kita, tetap setia. Bahkan sebenarnya kalau kita mau lihat penderitaannya Yeremia, penderitaan karunia. Karena saat menderita itu Yeremia melihat tangan Tuhan bekerja, dia dimasukkan sumur tidak mati, ya. Yang lain pada raja-raja pada mati, berapa raja sudah mati, dia tetap hidup. Jadi penderitaan di dalam Tuhan juga adalah suatu karunia. Kemampuan menanggung penderitaan itu dan kita tetap percaya kepada Tuhan, itu bukan datang dari diri kita, itu adalah anugerah terbesar seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, Mesias kita, guru dan teladan kita, Sang Juru Selamat kita. Saudaraku, saya yakin orang-orang yang menderita karena kebenaran, orang-orang yang tetap taat kepada Tuhan di dalam penderitaan, yang tidak berbelok ke kiri dan ke kanan, Tuhan akan menganugerahkan jiwa-jiwa yang besar untuk dimenangkan, raja-raja untuk dimenangkan oleh orang-orang seperti ini. Jadi buat saudara, apakah kedudukanmu sebagai jemaat biasa, rakyat biasa di tengah-tengah masyarakat, atau engkau sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa, atau pemimpin di tengah-tengah gereja, mungkin hidupmu mengalami seperti ini. Jangan takut, engkau tidak sendiri. Tuhan beserta. Engkau adalah generasi Raja Wali. Engkau bukan orang biasa. Engkau adalah manusia luar biasa di dalam Tuhan. Demikian saudaraku. Masih ada tambahan? Ya, satu lagi. Jadi ada hal yang perlu dicamkan saat kita menanti Tuhan. Apapun jawabannya, apakah itu permintaan kita dituruti atau kita disuruh menderita bersama, itu baik buat kita. Yes, jika kita sedang berada di jalur Tuhan, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, dan sepertinya malah Tuhan bukan menjawab apa yang kita inginkan, tapi malah datang yang lebih berat yang kita alami. Itu menjadikan kita Raja Wali. Itulah ujian yang menjadikan engkau generasi Raja Wali. Raja Wali untuk bisa terbang tinggi tidak takut akan badai, dia dilempar di udara berkilo-kilo di atas tanah, saudaraku. Tidak ada harapan, seperti tidak tertolong, menciap-ciap, tapi itulah yang membuat dia mampu mengalahkan badai. Jadilah generasi Raja Wali. Kemarin Bapak Supriyogo mengatakan, saudaraku, dalam khotbah itu, jangan jadi generasi kecoa. Kecoa, saudaraku, kadang-kala memang diinjak berkali-kali, kadang gak mati. Jangan kalah sama kecoa, itu maksud saya. Jangan kalah sama kecoa. Jadi kita adalah generasi Raja Wali yang bisa mengalahkan badai. Kita bisa terbang, kita bisa tenang, tidak mengalami keluh kesah, tetap di dalam Tuhan. Percaya saudaraku, Tuhan pasti membawamu ke arah kemenangan. Bersama Yesus kita sudah menang. Sampai jumpa di acara renungan senja yang ketiga besok, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.
Bila saudara terberkati dengan video ini, saudara klik kembali di YouTube saudara, CBN 7 TV. Dan saudara bisa like, subscribe bagi yang belum, dan kirim ke banyak orang, share ke banyak orang, dan komen. Jangan lupa pasang lonceng. Ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Generasi Raja Wali selalu ingin menang dan memenangkan jiwa-jiwa. God bless you.